Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kawan telah mendukung channel kami, channel catur kita, channel catur kawan, sering ngomong kawan-kawan, sehingga channel catur kami sudah menembus angka subscribernya di atas 50.000 kawan. Sekali lagi saya apresiasi buat kawan-kawan yang mensubscribe channel kami sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Sekali lagi kawan, terima kasih banyak dan tetap dukung channel kami. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan malu-malu, selagi subscribe masih gratis, tidak dilarang oleh YouTube, silakan saja. Kalian jangan segan-segan untuk subscribe channel kami ini. Dan di komentar-komentar sebelumnya banyak sekali kawan-kawan yang berharap di momen seperti ini admin ini memberikan giveaway. Ya, kita tunggu saja kawan di beberapa hari mendatang. Seperti biasanya giveaway-nya adalah berupa kaos. Mungkin nanti saya tetap akan utamakan bagi kawan-kawan penonton setia Legenda Catur Dunia yang sering nongol di kolom komentar. Dan nanti saya akan pilih akun-akun yang sering nongol kawan. Jadi kalian jangan segan-segan untuk berkomentar di kolom komentar kawan, agar adminin juga tahu siapa-siapa saja yang aktif melihat channel kami ini. Oke kawan, kita hari ini atau pagi ini akan bergeser ke turnamen online mingguan Rapid Chess Championship yang ada di chess.com. Minggu lalu kita tidak mengulas babak Swissnya, dan hari Senin pagi ini kita akan ulas babak finalnya kawan, yang tak terasa sudah di minggu ke-15. Singkat ceritanya lagi, Hikaru Nakamura kembali menang di minggu ke-15 dini hari tadi kawan. Kembali bertemu dengan Dmitry Andreikin di final sama seperti minggu 14 minggu lalu. Hikaru Nakamura berhasil ke final minggu 15 setelah di babak penyisihan babak Swiss hari Sabtu kemarin lusa kawan, mengumpulkan 6,5 poin dari 9 game. Sedangkan Andreikin menempati posisi pertama dalam perolehan poin di babak penyisihan dengan 7 poin. Di babak knockout, Nakamura mengalahkan Suyi dan David Paravian pada game rapid, sedangkan Andreikin mengalahkan Jeffrey Xiong dan Jose Martinez. Akhirnya Nakamura dan Andreikin kembali bertemu lagi di final di minggu ke-15 ini kawan. Dan inilah kawan game final antara Hikaru Nakamura versus Dmitry Andreikin pada game kedua dalam permainan Blitz 3 menit increment 2 detik. Pada game pertama dalam permainan rapid, mereka bermain remis kawan. Dan langsung kita ke atas papan. Dalam permainan blitz ini Nakamura kembali pegang putih, mengawali dengan pion E4, dibalas dengan pion E5, kuda F3 dan kuda F6, Russian game atau Petrov defense. Di minggu yang lalu kawan, kedua pemain ini bermain dengan permainan Petrov defense pada game kedua mereka yang sudah kita ulas minggu yang lalu. Nakamura melanjutkan ambil pion E5 dan hitam juga tidak ambil pion ini kawan. Pion D6 terlebih dahulu dimainkan dan Nakamura menarik mundur kudanya ke petak D3, memilih variasi Martinovsky, bukan memilih mainline kuda ke petak F3 kembali. Saya tak perlu jelaskan, jika kuda ini mundur ke petak F3, kalian bisa melihat game sebelumnya antara Nakamura versus Andreikin minggu yang lalu kawan. Videonya ada nanti di akhir permainan, saya kasih linknya. Kuda mundur ke petak D3, lanjut Nakamura, dan di sini barulah kuda hitam ambil pion E4. Variasi kuda mundur ke petak D3 ini cukup terkenal kawan, yaitu gamenya antara Carlsen dan Fabiano Caruana dalam perebutan gelar juara dunia tahun 2018. Di sini barulah kuda tadi ambil pion E5, lanjut Andreikin dan menteri E2, dihadang dengan menteri E7 kawan, dan selanjutnya kuda manuver ke F4. Persiapan bermain dengan pion D-nya kawan, apakah terlebih dahulu mengusir kuda atau langsung bermain dengan pion D4, ataupun manuver nanti mengancam menteri, memberikan ancaman skak garbuan juga bagi pion C7, bisa juga dilakukan oleh kuda putih nanti. Di sini Andreikin juga melanjutkan pengembangan kuda C6-nya dan dilanjut dengan kuda D5, memberikan ancaman bagi menteri agar menteri ini meninggalkan petak C7 kawan, agar nanti kuda juga melakukan skak garbuan terhadap peteng hitam. Kalaupun menteri ini mundur ke peta ini untuk menjaga pion C7, maka kudanya akan tewas. Jadi langkah terbaik bagi hitam adalah saling ancam menteri dengan kuda D4 oleh Andreikin, memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Dan di posisi ini kawan, langkahnya sama persis sama seperti game minggu lalu kawan. Di sini terjadi pertukaran menteri seperti ini, tapi bedanya kawan, di minggu yang lalu Nakamura memutuskan untuk ambil kuda dan hitam juga ambil kuda putih.
Tapi di sini Nakamura memilih menyelamatkan kudanya untuk memberikan ancaman skak garbuan terhadap, maksud saya, kuda ambil pion C7, skak garbuan terhadap beteng. Di sini Andrikin juga menyelamatkan kudanya ke petak D4, melakukan hal yang sama, ancaman pion C2, skak garbuan. Dan Nakamura memainkan pion D3-nya, mengusir kuda kawan. Kuda ditarik mundur ke petak F6, menantang pertukaran kuda, atau membiarkan kuda putih juga melakukan skak garbuan. Nanti bisa dibalas dengan kuda. Tapi langkah kuda langsung ambil pion C2 ini merupakan langkah terbaik bagi hitam kawan. Melakukan skak garbuan, jika raja bergeser ke petak terang ini, kuda nanti satunya juga bisa melakukan skak lagi, skak garbuan. Anggap saja bergeser ke petak D1 kawan, raja. Kuda ambil beteng terlebih dahulu, putih juga mungkin melakukan hal yang sama, tapi langkah terbaik adalah ambil kuda ini dengan pion. Nanti raja hitam akan bergeser dan hitam akan untung kualitas perwira. Tapi jika kuda putih ambil pion C7 skak, raja bergeser, kuda ambil beteng, maka kuda hitam satunya juga bisa melakukan skak kawan. Raja bergeser entah mau kemana, ke petak E1, ambil beteng lagi kuda hitam. Dan hitam akan untung kualitas perwira. Juga kemungkinan kuda putih ini nanti akan tewas, pion B6 dimainkan, gajah bergerak, kuda sudah tidak bisa lari, dan salah satu kuda hitam kemungkinan satu bisa lolos. Dan hitam akan untung satu perwira atau bahkan kualitasnya juga kawan. Oleh karena itu pada posisi kawan, langkah terbaik tadi adalah kuda ambil pion C2, tapi Andrikin menarik mundur kudanya ke petak F6. Nakamura tidak memilih untuk ambil pion C7 karena kenapa? Karena kuda hitam juga akan melakukan hal yang sama. Dia melakukan pertukaran terlebih dahulu dengan kuda F6. Dipukul balik oleh pion G, raja bergeser ke petak D1 menjaga pion dari ancaman kuda. Dan Andrikin melanjutkan dengan gajah G4 ditutup oleh pion F3, gajah ditarik mundur ke petak E6. Jangan mencoba-coba untuk ambil pion dengan kuda berharap dipukul oleh pion, kalian mendapatkan beteng di langkah berikutnya. Karena pada posisi seperti ini kawan, pion H akan dimainkan untuk mengusir gajah. Jika nanti ada open skak dari kuda, pion siap pukul gajah. Kalau gajah ini ditarik mundur ke petak H5, tidak perlu mendorong pion G4, cukup bermain dengan pengembangan gajah ke petak E2, dan salah satu perwira ini akan tewas kawan. Oleh karena itulah pada posisi ini Andrikin tidak berani ambil pion ini berharap dipukul balik dengan pion, tapi langsung menarik mundur gajahnya ke petak E6. Nakamura melanjutkan pengembangan kuda C3, Andrikin memainkan pion F5. Untuk membuka diagonal gelap bagi gajahnya ke petak G7 nanti, untuk mendapatkan diagonal gelap panjang, sekarang kuda manuver ke E2 menantang pertukaran. Sementara ditolak gajah G7 dan kuda manuver ke F4. Mungkin siap manuver untuk mengancam gajah gelap ataupun ingin menepati petak F6 ataupun mengincar gajah terang. Tapi kemungkinan jika sikat gajah terang tak ada masalah juga, ini akan memperbaiki posisi pion hitam. Di sini beteng G8 dimainkan untuk membuka ruang bagi gajah jika ada ancaman kuda kawan. Dan selanjutnya adalah pion C3. Kuda mundur ke C6, pion D4 untuk mendapatkan ruang juga untuk memblokade diagonal gelap ini agar gajahnya nanti siap berkembang kawan. Kuda manuver ke E7, persiapan menantang pertukaran kuda, mungkin gajah D3. Raja hitam D7, raja putih mulai naik ke E2, pion C6 untuk mendapatkan kontrol di petak pusat ini kawan, untuk mencegat pergerakan para perwira putih. Raja putih ke F2 melindungi pionnya kawan agar kudanya nanti tidak terus menjaga pion dari ancaman beteng hitam yang siap dibuka dengan gajah mungkin mundur ataupun melangkah ke petak yang lain. Pion A5, pion A4, gajah F6 membuka lajur G bagi beteng, persiapan mungkin nanti ancam kuda, beteng siap ditumpuk di lajur G bisa jadi kawan. Di sini gajah gelap berkembang ke D2, gajah G5 incar kuda, dibalas dengan gajah E3. Dan Andrikin melanjutkan pertukaran gajah pukul kuda, menyerahkan gajah gelapnya kawan. Sekarang Nakamura mempunyai sepasang gajah melawan gajah plus kuda, dibantu dengan sepasang beteng. Tapi saya rasa masih cukup berimbang. Tapi memang engine menyatakan pada posisi ini Nakamura posisinya sedikit lebih baik. Mungkin dari sepasang gajahnya dan struktur pionnya yang masih bagus kawan. Apalagi juga pada posisi ini kita sudah di langkah ke-25, Andrikin masih menyisakan 52 detik, sedangkan Nakamura bermain cukup cepat, selisihnya 1 menitan kawan. Nakamura masih mempunyai 1 menit 51 detik. Kuda D5 ancam gajah gelap, gajah mundur ke D2.
dan beteng bergeser ke lajur B kawan untuk persiapan pion didorong maju. Terlebih dahulu diantisipasi dengan pion C4. Kuda ke B4 dan Nakamura memutuskan untuk ambil kuda sehingga rusaklah bangunan pion hitam di sisi menteri dan di sisi raja kawan. Lajur F ada pion double, lajur B juga ada pion double. Hitam mempunyai pion terpisah juga di lajur H. Strukturnya sudah rusak kawan. Sedangkan posisi pion putih masih sangat bagus kawan, masih tertata rapi seperti ini, dan mungkin pada posisi ini pion ini bisa diajak maju untuk main ke petak B3 untuk memperkuat posisi pionnya. Tapi Nakamura bermain dengan pion ini kawan, pion D5 menantang pertukaran pion. Memang terlihat menyerahkan satu pion di sini. Andrikin ambil pion atau bertukar pion di sini dan dipukul balik oleh Andrikin dengan gajah. Tapi coba lihat sekarang taktik Nakamura ini mendefleksikan posisi gajah menjaga pionnya ini. Nakamura ambil pion F5 skak dan ambil pion di petak H7 di langkah berikutnya. Ditutup oleh gajah, gajah ambil pion H7, lanjut Nakamura. Nakamura sementara untung satu pion. Pion F5 dimainkan untuk memblokade akses gajah untuk kembali kawan ke areanya. Dan juga nanti persiapan dijebak dengan dua beteng kawan, bisa jadi beteng satunya bergerak ke lajur H, satunya nanti bergerak ke lajur G untuk menjebak posisi gajah. Di sini diantisipasi Nakamura bermain dengan pion H4 terlebih dahulu kawan. Kalau sekarang diserang dengan beteng, gajah bergerak ke peta ini nantinya, dan jika diserang lagi oleh beteng satunya akan di backup dengan pion H5. Itulah rencana atau taktik Nakamura menyelamatkan gajahnya. Dan Andrikin bermain dengan beteng C8, persiapan ancaman petak C2 kawan. Di sini Nakamura bermain dengan pion G4, menantang pertukaran pion agar diagonal terang ini terbuka bagi gajah mengawasi petak C2. Di sini Andrikin tidak memutuskan untuk melakukan skak di sini kawan, karena kalau beteng sudah berada di baris kedua akan memberikan tekanan yang cukup merepotkan bagi lawan. Tapi Andrikin meladeni permainan pertukaran pion di sini dan dipukul balik oleh pion oleh Nakamura. Bukan pilihan terbaik sebetulnya kawan. Mendorong pionnya maju ini merupakan pilihan terbaik. Mungkin di sini beteng akan bergeser ke petak H8 dan gajah bisa ditarik mundur ke petak E4 untuk ancam pion ini. Dan jika pada posisi ini diantisipasi dengan pion D5, gajah bisa mundur kawan, ingin bergerak ke petak ini bisa jadi untuk melakukan skak dan seterusnya. Jika beteng bergeser ke lajur F, ancam pion, raja simpel bergerak ke petak G3 dan pion ini akan menjadi tameng. Pion ini pun cukup aman dengan kawalan raja. Putih masih baik-baik saja kawan jika pada posisi ini mendorong pion F4-nya. Tapi Nakamura melanjutkan pertukaran pion, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya di sini pion H5, ingin tetap mempromosikan pionnya segera kawan. Beteng A5 untuk ancam pion, juga menghentikan laju pion ataupun bergerak nanti ke peta ini kawan, ke peta E5, persiapan ancaman di peta E2 bisa jadi, dan dibalas dengan gajah G6. Berkoneksi dengan pion, memperkuat posisi pionnya kawan, agar betengnya nanti juga siap bergerak ke peta yang lain. Mungkin nanti diikuti raja bergerak untuk mendekati gajah bisa jadi. Beteng F8 terlebih dahulu skak, raja ke G3 mendekati gajah, gajah bergerak ke F3. Ancam beteng juga persiapan beteng satunya melakukan skak di peta G5. Antisipasi dari Nakamura adalah beteng naik ke petak H4, langkah kesalahan. Sekarang kondisinya berbalik kawan, hitam sedikit lebih unggul posisinya dan kontrol waktunya sudah mulai seimbang lagi. Nakamura mempunyai 22 detik sedangkan Andrikin mempunyai 18 detik. Di sini dimanfaatkan dengan beteng G5 skak. Di posisi ini tadi kawan, saat ada ancaman gajah di sini, beteng ini ada dua pilihan terbaik untuk melangkah, yaitu bergeser ke peta F1 atau cukup ke peta H2. Dengan langkah-langkah presisi, permainan akan tetap seimbang kawan. Tapi beteng naik ke peta H4 ini, dia jelas mengincar pion ini kawan di langkah berikutnya. Dan tadi Andrikin melangkah beteng G5 skak. Raja ke H2, sekarang gajah ditarik mundur ke C6 untuk memberikan jalan bagi beteng satunya ikut menyerang. Dan di sini beteng ambil pion B4 dan beteng hitam meluncur ke F2 skak. Memaksa raja naik ke H3 dan beteng F bergeser ke G2. Persiapan melakukan ancaman skak di sini, atau beteng ini yang akan naik ke peta G3 skak, memaksa raja mundur dan seterusnya, ataupun naik kawan.
Dan ini diantisipasi Nakamura dengan beteng B3. Tapi langkah beteng ke B3 ini kawan merupakan langkah kesalahan. Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini segera mengeluarkan beteng satunya untuk ikut bermain. Apakah bergeser ke F1, ke E1 ataupun ke C1 tak ada masalah kawan. Tapi di sini tadi Nakamura memilih beteng B3, mengontrol petak G3-nya. Ini dimanfaatkan Andrikin dengan tempo gajah D5, menyerang beteng dan nanti ikut melakukan serangan kawan. Dan jika tidak diantisipasi nanti langkah gajah ke peta ini kawan, ke peta E6, maka hitam akan bisa mendapatkan windmill attack. Serangan yang cukup merepotkan, windmill attack kawan. Di sini diantisipasi dengan beteng ke E3 kawan untuk mengawasi gajah melakukan skak di sini. Andrikin tetap melakukan skak dengan gajah E6 disikat oleh beteng. Kalau pada posisi ini kawan, raja ini bergerak ke petak B4, maka beteng satunya akan turun melakukan skak, memaksa raja ke petak terang kawan, dan beteng akan pukul gajah dengan open skak di sini. Jika beteng ambil gajah di sini, karena tidak ada tempo skak, maka beteng ini melakukan skak terlebih dahulu untuk menghindari ancaman pion. Selepas raja ini bergerak, ya raja ambil beteng. Hitam akan untung satu beteng kawan, atau unggul satu beteng. Jika pada posisi ini Nakamura tidak berani ambil gajah. Nakamura untuk menghindari ancaman windmill attack langsung sikat gajah. Terjadi pertukaran kualitas, hitam unggul kualitas di sini kawan. Beteng E1 oleh Nakamura skak. Raja ke F6, beteng F1 skak. Raja E5, beteng kembali melakukan skak. Raja F4 kembali melakukan skak di F1, raja ke E3 sampai mendekati beteng. Di sini beteng naik ke F6, ancam pion. Simpel didorong ke D5, gajah E8. Menghindari tekanan dari dua beteng hitam agar pionnya ini bebas didorong maju. Andrikin putuskan ambil pion B2 dan pion H6 kawan. Di sini beteng hitam G1 ingin mengawal pion putih dari belakang agar tidak bisa promosi. Gajah F7 oleh Nakamura incar pion didorong maju. Sekarang gajah D5 mengawasi petak terang agar beteng tidak bisa bergerak ke petak terang ini. Sekarang beteng ke G5, ancam gajah ingin bergeser ke petak ini kawan. Diantisipasi dengan gajah F3 tetap mengawasi petak terang agar beteng ini tidak akan berani untuk bergeser. Pada posisi ini kawan, langkah terbaik atau satu-satunya cara kesempatan bagi hitam untuk mengawal pion putih agar tidak bisa promosi adalah beteng bergerak ke petak G8, nanti bergerak ke petak H8. Inilah satu-satunya kesempatan bagi hitam untuk tetap mengawal pion ini agar tidak bisa promosi. Tapi Andrikin bermain dengan beteng F2 yang merupakan langkah blunder. Dan tentu saja dimanfaatkan Nakamura untuk terus mendorong pionnya. Sekarang beteng hitam sudah tidak bisa mempunyai kesempatan untuk bergerak ke baris belakang mengawal pion ini promosi. Pion sudah tidak bisa dibendung lagi kawan. Dan Andrikin putuskan untuk sikat gajah. Dipukul balik oleh beteng skak, dipukul balik oleh raja, pion promosi. Kalaupun pada posisi seperti ini kawan, hitam mencoba dengan langkah melakukan skak di sini. Ya, simpel dipukul oleh gajah kawan. Kalaupun mendapatkan beteng yang ada di peta ini, ya pion tetap bisa promosi kawan. Tetap saja putih akan menang. Di sini Andrikin langsung sikat gajah tadi, dipukul balik oleh Nakamura dengan tempo kawan dan akhirnya pionnya bisa promosi. Permainan masih berlanjut. Dengan kontrol waktu yang mepet, hitam mungkin mempunyai kesempatan untuk mempromosikan pionnya, apalagi raja juga dekat dengan pion bisa mengawal dengan dukungan beteng. Tapi engine menyatakan posisi putih masih dalam posisi kemenangan. Selanjutnya adalah beteng G3 skak, raja H4, beteng G4 skak, raja bergeser naik ke peta H5, di sini beteng bergeser ke E4. Raja G5, pion D3 ingin segera promosi dengan kawalan rajanya nanti kawan. Di sini menteri H1 skak, raja E3, menteri E1 skak. Raja D4 dan Nakamura tidak terburu-buru melakukan skak untuk mendapatkan pion ini kawan. Karena perlu diperhatikan pion hitam tinggal 2 petak bisa promosi, bisa merepotkan putih. Nakamura bermain dengan langkah menunggu menteri D2 untuk menunggu tempo apa yang akan dilakukan oleh hitam. Dan pada posisi ini langkah terbaik adalah raja bergeser ke C4 juga membuat langkah menunggu kawan. Dan kemungkinan akan dibalas dengan raja akan bergerak ke peta F5 oleh putih. Tapi Andrikin memilih beteng E2 dan ini merupakan langkah kesalahan.
Sekarang Nakamura kembali menyerang dengan menteri B4 skak. Di sini ada beberapa petak pilihan bagi raja, ke petak E5, ke petak D5, ke petak E3. Kalaupun bergerak ke petak terang ini kawan, menteri akan ambil pion ini dengan tempo skak lagi. Langkah terbaik menghindar ke petak ini kawan. Tapi nanti juga pion ini akan tewas di langkah berikutnya. Menteri melakukan skak lagi di sini. Terpaksa raja bergeser ke sini, menteri ke sini lagi, dan raja naik lagi, pion ini akan tewas. Tapi kalau melangkah ke petak E3 kawan, ancaman Kozio mate. Menteri F4 skakmat, tapi Andrikin tidak menyadari ancaman skakmat kawan. Dalam posisi tertekan waktu dia melangkah raja ke petak E3 dan satu langkah berikutnya oleh Nakamura menteri F4 skak Kozio mate. Di sini Andrikin kena skakmat di langkah ke-66 dengan pola Kozio mate. Akhirnya Nakamura kembali menjadi juara kelima kalinya di turnamen mingguan ini kawan. Mengalahkan Andrikin kembali. Sudah 2 kali ini Andrikin dikalahkan Nakamura di partai final. Selamat bagi Nakamura. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.